Puji Tuhan. Saudara di rumah semuanya sehat? Saya percaya kita semua tetap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Meskipun ada dalam masa pandemi COVID-19. Tentunya ada ucapan syukur yang dapat keluar dari hati kita dan melalui bibir kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang selalu punya rancangan-rancangan yang terbaik atas setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 bulan ini topik pembicaraan kita yaitu tentang kemurnian. Dan tema saya hari ini yaitu hati yang murni. Ada 2 pengertian tentang hati. Hati yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu organ tubuh manusia. Dan hati itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dan menghasilkan empedu. Nah, saudara-saudara, hati ini letaknya ada di dekat dada begitu, ya, ada di dada dan di bawah perut. Ya, ini hati yang secara organ tubuh kita. Dan hati yang berikutnya, saudara-saudara, adalah jiwa atau perasaan, segala sesuatu yang terlintas di dalam batin, atau juga kelakuan, akhlak manusia. Nah, hati ini saudara-saudara yang sering kita dengar atau disebut juga yaitu hati nurani atau lubuk hati atau juga hati kecil yang sering kita ketahui. Nah, keduanya itu ada di dalam setiap diri manusia, atau setiap manusia itu memiliki kedua hal ini, baik hati ya secara organ tubuh dan juga hati secara jiwa atau perasaan itu atau kelakuan itu. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa ketika seseorang bertobat kepada Tuhan, dia berbalik dari jalan-jalannya yang salah dan dia menerima Tuhan Yesus di dalam hati dan kehidupannya, maka di sana saudara-saudara, orang tersebut itu diberi hati yang baru oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26, di sana mengatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini adalah ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Yehezkiel tentang pembaharuan bangsa Israel pada waktu itu, saudara-saudara. Ya, mereka telah berbalik, ya, menyembah kepada Allah kembali. Dan saudara, dituliskan juga di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan dengan jelas, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, hati yang lama itu disalibkan. Hati yang lama
atau kehidupan yang lama itu telah dikuburkan dan bangkit dengan hati yang baru itu, roh yang baru. Itu sebabnya ketika seseorang lahir baru, saudara-saudara, maka di sana ada satu perubahan yang luar biasa. Ya, dia hidup dengan hati yang baru itu, hati yang murni itu yang diberikan oleh Allah, dengan roh yang baru itu, dia terus merindukan atau memiliki satu kesukaan yang baru bahwa dia semakin mengasihi Allah. Dia melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dia mau menyenangkan hati Tuhan begitu rupa, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hati yang baru itu sudah ada ketika seseorang bertobat. Ya, hatinya murni, hatinya suci, saudara-saudara. Ya, jelas dikatakan tadi di dalam Yehezkiel. Dan bahkan itu juga yang dialami atau yang dituliskan oleh Rasul Paulus tadi. Ya. Nah, saudara-saudara, kita tahu semua bahwa hati itu merupakan organ tubuh atau organ tubuh yang penting, yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kesehatan dan kemurniannya itu harus dijaga. Ya. Kesehatan hati itu atau kemurnian hati itu harus dijaga. Sehingga sejak dia percaya kepada Tuhan, lahir baru, seharusnya kemurnian hati yang sudah diberikan oleh Tuhan itu dijaganya dengan baik-baik. Jikalau tidak, itu akan berakibat fatal ya dalam kehidupannya. Sama juga saudara-saudara dengan hati secara organ tubuh itu. Ya. Dia harus dijaga dengan memberi makanan-makanan yang sehat. Maka hatinya atau livernya itu yang disebut juga liver itu akan terjaga dengan sehat, dengan baik. Dia nggak akan kena virus. Ya. Karena dijaga. Ya. Pola makannya, bahkan istirahatnya, ya, sehingga livernya itu atau hatinya itu ada dalam keadaan yang sehat. Nah, demikian juga saudara-saudara dengan hati secara jiwa atau perasaan itu sendiri, saudara-saudara, ya, atau kelakuan itu sendiri, akhlak daripada manusia itu sendiri. Ya. Hati yang murni yang diberikan oleh Tuhan itu saudara-saudara, dia harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga saudara-saudara, manusia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan dan bahkan manusia tidak akan pernah melihat Allah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia khotbah di atas bukit tentang bahagia itu. Dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-8 di sana mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia bisa melihat Allah. Ini luar biasa saudara-saudara. Kita harus menjaganya agar supaya saudara dan saya boleh tetap memiliki kehidupan yang baik. Bahkan Amsal menasehatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan jaga kemurnian hati yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dari sejak awal kita percaya
menerima Yesus di dalam hati dan kehidupan kita. Bahkan di sana Rasul Paulus sebagai orang yang sudah menerima Tuhan dan dia sudah bertobat dari kehidupannya, saudara-saudara, dia juga mengatakan, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus berusaha. Itu artinya untuk menjaga hati saudara-saudara, itu bukan lagi tugasnya Tuhan. Ketika hati yang murni itu sudah diberikan, dan manusia itulah sendiri yang harus menjaganya tetap ada dalam keadaan yang murni. Bukan orang lain. Tetapi diri kita sendiri yang harus berusaha. Tentunya saudara-saudara, karena kita juga diberikan roh yang baru. Di sana juga ada roh Allah yang ada dalam diri kita. Tentunya kita atau diri kita sendiri bersama dengan Roh Kudus itu, kita akan berusaha, dan saya percaya ketika setiap orang mau berusaha untuk menjaga hatinya, maka dia dapat mengalami janji-janji Tuhan, dan bahkan saudara menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga hati yang murni itu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, agar supaya hati yang murni itu juga saudara-saudara terus dimurnikan dalam kehidupan kita. Saudara, caranya kita harus belajar kepada Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Di situ mengatakan, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Jadi caranya untuk menjaga hati kita masing-masing, yaitu saudara-saudara, kita harus belajar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri yang telah memberikan hati yang murni, dan terlebih Dia juga adalah orang yang rendah hati. Saudara. Nah, saudara, artinya di sana bukan saja Yesus rendah hati, tetapi Dia juga adalah taat. Kalau tadi dikatakan bahwa hati yang murni itu saudara-saudara Tuhan berikan, dan Tuhan akan menjauhkan dari hati yang keras, dan bahkan Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Nah, ini saudara-saudara, selain kita belajar bersama-sama dengan Yesus atau kepada Yesus itu sendiri, kita juga akan terus menggunakan hati yang murni itu dengan taat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan dengan taat, saudara-saudara. Pakai dalam kehidupan kita sehari-hari hati yang taat kepada Tuhan. Itu yang harus digunakan. Bukan lagi hati yang lama, tetapi hati yang taat, hati yang murni itu yang harus kita gunakan. Kalau hati yang lama atau kehidupan yang lama itu saudara-saudara sudah dikuburkan, jangan sampai dia bangkit lagi atau muncul lagi. Karena hati yang lama itu sudah disalibkan. Dan hati yang lama adalah hati yang suka memberontak, hati yang tidak mau taat, hati yang seringkali bersungut-sungut. Tuhan menginginkan agar manusia itu tidak lagi memakai hatinya yang lama. Dan itu sebabnya
Tuhan memberikan hati yang baru itu. Dan itu untuk digunakan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Terlebih saudara-saudara, pada masa-masa ini hati kita benar-benar hati yang murni yang Tuhan berikan itu terus sedang dimurnikan dalam masa COVID-19 ini. Saudara-saudara, ingatlah, ketika kita menjalani hari-hari ini, mungkin kita mengalami satu cara hidup yang baru. Tadi dikatakan pikul laku, artinya apa saudara-saudara? Terimalah keadaan-keadaan yang ada pada saat ini. Mungkin saudara-saudara kita ada rasa, kok sangat berbeda. Kita ada rasa, bagaimana dengan peraturan dari pemerintah itu, saudara-saudara, yang menghendaki agar supaya kita hidup ada dalam social dancing. Artinya di rumah saja. Dan ini satu cara hidup yang baru saudara-saudara. Hanya untuk apa? Memutus daripada penyebaran COVID itu sendiri. Dan di sini dalam menghadapinya kita harus menerimanya. Dengan hati yang baru itu saudara-saudara. Dengan hati yang murni. Kita taat kepada aturan yang ada sesuai dengan tatanan atau protokol yang diberikan oleh pemerintah. Ketika kita ada di rumah hari ini, taatlah cuci tangan. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Sering-seringlah cuci tangan. Dan bahkan kalau pergi keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Karena dengan demikian saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa dia juga saudara-saudara mau menghadap Tuhan dengan hati yang murni saudara-saudara. Baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dia mau melakukannya itu, dia berusaha. Nah demikian juga ketika kita melakukan social dancing saudara. Atau protokol yang sudah dilakukan. Memang ada rasa tidak nyaman. Seperti saya kalau pakai masker begitu kayaknya rasanya engap. Tetapi ini cara hidup yang baru pada masa pandemi. Kalau kita mau ada dalam keadaan yang selamat, kita harus melakukan itu, kita harus taat kepada aturan yang ada. Selain daripada itu juga saudara-saudara, hati kita yang murni yang diberikan oleh Tuhan itu saudara-saudara, pada saat ini mengalami satu pengujian atau pemurnian yang lebih lagi. Di mana kita juga tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja. Bagaimana di rumah? Apakah kita masih terus saudara-saudara taat berhubungan dengan Tuhan? Di dalam doa-doa kita, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam praktek daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi saat ini. Ditambah dengan PSBB yang baru saja diberlakukan. Dan kita juga belum tahu sampai kapan saudara-saudara. Namun kita percaya kita terus berhubungan dengan Tuhan, menjaga hati yang murni ini ketika kita datang kepada Tuhan berdoa dan kita meminta kepada Allah agar supaya semuanya ini bisa dihentikan. Dan biarlah kiranya saudara-saudara, setiap kita dengan situasi ini, hati yang murni itu akan terus semakin dimurnikan. Apalagi saudara-saudara, dengan dampak COVID yang ada. Di sana ada semacam ancaman kelaparan. Dan hari-hari ini saudara-saudara, saya percaya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu hati nuraninya akan bergerak.
Hati yang murni itu, saudara-saudara, dia akan menggerakkan tubuhnya untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang kena dampak dari COVID itu, khususnya dengan ekonomi. Ya, agar supaya setiap orang Kristen juga, atau setiap kita yang memiliki hati yang murni itu, dan semakin dimurnikan ketika kita juga melakukan, memberi sesuatu kepada orang lain, saudara. Nah, kiranya hati yang murni itu akan terus dimurnikan oleh Tuhan melalui cara hidup kita yang baru. Dan terimalah dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Ya, kita mau menerima cara hidup yang baru itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ketika dia dibawa keluar oleh Tuhan akan masuk di dalam perjanjian baru, atau masuk, saudara-saudara, untuk diselamatkan. Dia keluar dari Mesir dan mereka kekurangan, artinya tidak makan seperti apa yang dia makan waktu di Mesir. Dia mulai menggerutu dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah, Allah yang membawa mereka, dia bertanggung jawab. Bahkan Allah menyediakan makanan yang luar biasa, yaitu mana, dan juga daging-daging, yaitu dikirimkan burung puyuh. Saudara, hati yang murni itu harus digunakan. Jangan lagi pakai hati yang lama. Hati yang penuh dengan sungutan. Hari ini setiap orang Kristen harus pakai hati yang murni, yang baru itu. Sehingga setiap kehidupan kita itu juga akan mendatangkan kehidupan-kehidupan yang lain. Jaga dengan hal itu, saudara-saudara, dan concern di sana. Sebab Allah memang juga concern kepada hati. Ketika Allah melihat manusia, saudara-saudara, itu dia concern dengan hati, dengan apa yang ada di dalam hati itu. Bukan yang secara luar. Meskipun demikian bukan berarti secara luar orang semaunya sendiri. Tidak begitu juga, saudara-saudara. Dia harus menata apa yang di luar juga. Karena dikatakan bahwa, saudara, hati itu bisa mencerminkan kehidupan seseorang. Jika dia ada dalam situasi yang sesak atau situasi yang penat, saudara-saudara, maka terlihat juga dari wajahnya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, mari, intinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan ketahuilah, hari-hari ini hati yang murni itu sedang dimurnikan kembali dengan cara hidup yang baru itu. Cara hidup yang baru yang tidak seperti biasanya. Mungkin ada hari-hari ini, saudara-saudara, ada masa libur yang panjang dan lain sebagainya. Ada sebuah keinginan yang timbul mau pulang mudik dan lain sebagainya. Dia harus menjaga hatinya yang murni itu, tahan. Karena kalau kita pergi ke sana, saudara-saudara, itu akan dapat atau mendatangkan bukannya sukacita, bukannya kebahagiaan, tetapi justru bisa saja, saudara-saudara, orang lain bisa terpapar dengan penyakit itu. Nah, itu sebabnya,
Sekali lagi, hati yang murni itu tetap harus dijaga. Bukan saja pada masa-masa COVID hari-hari ini, tetapi seterusnya ketika COVID juga sudah berlalu, saudara-saudara, mungkin kita kembali pada situasi kehidupan yang normal seperti biasanya. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah bertobat itu tetap harus menjaga hatinya. Hati yang murni yang sudah diberikan oleh Tuhan itu, agar tetap ada dalam keadaan yang suci, yang murni. Sehingga kita bisa datang, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan di sana tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari Tuhan itu sendiri, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam kehidupan kita sekaliannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, ketika kita hidup dapat menjaga hati yang murni itu, maka Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Dari situasi yang ada, Tuhan akan mengangkat kita. Bagaimana waktu Dia juga mengangkat Raja Daud, apa yang dilihat yaitu hatinya. Raja Daud memiliki hati yang begitu menarik Allah, sehingga ketika manusia tidak melihat dia, tetapi Allah melihat dia dan mengangkat dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa janji itu juga akan tetap berlaku buat orang-orang yang hidup pada masa kini, pada zaman ini. Dan oleh karena itu sekali lagi, jagalah hati kita yang murni. Jagalah. Berikan asupan-asupan yang baik, atau asupan dari kebenaran-kebenaran firman itu sendiri, saudara-saudara, sehingga hati yang murni yang dari Tuhan itu dapat keadaannya tetap sehat sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita, dan maka janjinya itu akan kita terima, bahwa kita akan mendapatkan keselamatan yang abadi. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, jangan lagi kita pakai hati yang lama, hati yang keras, ataupun juga hati yang memberontak. Jangan sampai kita menjadi seperti Raja Firaun itu. Ada begitu banyak tulah, bentar dia sadar, bentar dia pakai lagi hatinya yang keras. Jangan seperti itu. Mari, milikilah atau gunakanlah apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu hati yang mau taat itu. Hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang tidak keras, hati yang dijauhkan dari hati yang keras itu. Dia punya hati yang lembut seperti Tuhan. Kita belajar bagaimana Tuhan begitu lembutnya. Dia punya hati. Dia begitu rendah. Saudara-saudara, dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dan kiranya setiap orang Kristen juga memiliki hal itu. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ketika kita masih diizinkan hidup di tengah-tengah dunia ini, yang semakin hari bukan semakin baik keadaannya, tetapi firman Tuhan telah memberitahu kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan hati yang murni di dalam hidup kita,
Dan waktu kita menjalani hari-hari yang demikian, gunakanlah hati yang murni itu. Dengan hati yang murni, kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain, saudara-saudara. Hati yang suci, ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain, kita tidak memiliki maksud-maksud yang tidak kudus. Tetapi kita tetap memiliki kesucian, baik dalam hal kita berhubungan dengan Tuhan dan juga berhubungan dengan sesama kita. Haleluya.